Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darul Martin. Dan nama saya Tejinul Fauzul Zalil. Baik, di video kali ini kami akan membahas tentang manajemen bencana COVID-19. Yang pertama, definisi bencana. Bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, yakni merupakan suatu peristiwa atau suatu rangkaian peristiwa yang dapat mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta, dan dampak psikologis. Definisi manajemen bencana. Manajemen bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 merupakan suatu proses dinamis yang berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan Analisis bencana dan pencegahan, mitigasi, penanganan bencana, penanganan dini, kesiapsiagaan, dan rehabilitasi. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus corona atau COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, yaitu di negara China. Virus ini sangat cepat menular dan sangat cepat menyebar di berbagai negara, termasuk di negara Indonesia. Hanya butuh beberapa bulan saja virus ini sudah menyebar ke Indonesia. Hal tersebut membuat Indonesia dan negara lain mengambil langkah seperti melakukan lockdown di berbagai negara, dan Indonesia sendiri melakukan PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Pada tanggal 22 Januari tahun 2021, pada saat COVID, pasien yang terpapar virus corona sebanyak 940.000, pasien yang mengalami kesembuhan sebanyak 764.000 pasien, meninggal dunia sebanyak 26.857 pasien. Baik, kita masuk kepada pembahasan dari manajemen bencana. Manajemen bencana dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama sekali itu ada prabencana. Prabencana dibagi lagi menjadi beberapa poin. Yang pertama itu persiapan. Persiapan ini seperti edukasi, yakni sosialisasi atau penyuluhan langsung kepada masyarakat, bisa melalui media sosial, bisa melalui media cetak, media televisi, dan lain-lain. Yang kedua itu mitigasi. Mitigasi dibagi menjadi dua poin. Yang pertama peraturan, dan kedua sarana dan prasarana. Peraturan seperti nomor 6 tahun 2018 mengenai karantina kesehatan, kemudian nomor 21 tahun 2020 mengenai pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dalam rangka penanganan percepatan penanggulangan COVID-19, dan nomor 99 tahun 2020 mengenai pengadaan vaksinisasi dan pelaksanaan vaksinisasi dalam rangka penanggulangan pandemi virus corona 2019. Kemudian sarana dan prasarana, satuan unit kerja menyediakan masker, hand sanitizer, sarung tangan, dan menyediakan tempat cuci tangan untuk mencegah agar terhindar dari virus corona. Poin terakhir yaitu peringatan dini. Bentuk dari peringatan dini yaitu kita mengetahui dan memahami bagaimana bentuk dari gejala yang terindikasi COVID-19. Yang pertama, gejala umumnya seperti demam, kelelahan, dan batuk kering. Gejala khusus seperti sakit kepala, diare, ruam kulit, dan gangguan. Gejala khususnya rasa nyeri, tekan di dada, dan kehilangan gerak dan bicara. Yang kedua, tahap saat bencana. Yang pertama, respon. Setelah masyarakat mendapatkan edukasi tentang COVID-19 di pra-bencana, hendaknya masyarakat menerapkan langkah-langkah jika terkena atau gejala COVID-19. Yang pertama, dari tempat keramaian, tetap tinggal di rumah, terapkan work from home. Yang kedua, selalu menggunakan masker selama masa isolasi diri. Yang ketiga, gunakan kamar terpisah dari anggota keluarga lainnya. Hindari pemakaian barang pribadi bersama.
rajin mencuci tangan menggunakan air yang mengalir dan sabun, dan menggunakan antiseptik. Jaga jarak 1 meter dari orang yang di sekitar kita. Menutup mulut dan hidung saat bersin. Kedua, ada bantuan darurat. Bantuan darurat yang pertama ada dalam segi ekonomi. Dalam segi ekonomi yang pertama ada bantuan UMKM, yang kedua ada bantuan BLT, yang ketiga ada bantuan kartu prakerja. Bantuan pada pasien COVID-19 yang dalam segi kesehatan ada bantuan ambulan, yang kedua ada posko kesehatan, yang ketiga ada satgas di setiap daerahnya. Terakhir ada tahap sesudah bencana, yaitu rehabilitasi. Kami sebagai fisioterapi memberikan breathing exercise kepada pasien sesudah pasca COVID-19. Baik, yang pertama ada latihan konsep breathing. Yang pertama pasien kita suruh duduk dulu. Yang kedua pasien diminta untuk merilekskan badannya. Yang ketiga ikuti perintah saya, hirup nafas sedalam mungkin. Lalu pas menghembuskannya seperti bersiul, tapi secara perlahan-lahan. Oke Pak? Coba lakukan. Lakukan latihan ini 4-5 kali dalam sehari. Baik, latihan kedua yaitu ada diafragma breathing exercise. Yang langkah pertama, suruh pasien untuk tidur telentang dulu. Rilekskan badan Bapak, lalu tekukkan kedua kaki Bapak. Baik Pak, saya jelaskan dulu. Yang pertama, tangan saya satunya akan ada dada Bapak, yang kanan satunya lagi ada di tulang rusuk Bapak, untuk merasakan diafragma Bapak terangkat atau tidaknya. Saat saya suruh Bapak untuk bernafas, lalu hembuskan nafas melalui mulut secara perlahan ya Pak. Baik Pak, silakan bernafas, lalu tahan. Hembuskan secara perlahan dari mulut. Baik Pak. Pak, latihan ini dilakukan secara 4-5 kali dalam sehari ya Pak. Penjelasan mengenai manajemen bencana COVID-19. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.